Bersamaan pagi hari ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersama-sama menikmati jamuannya, jamuan di sepertiga malam, kemudian juga jamuan bagi yang melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian kebaikan-kebaikan yang tentunya mudah-mudahan harus kita syukuri, karena setiap kebaikan yang hadir dalam diri kita, itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mudah-mudahan di pagi hari ini kita berikhtiar untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk juga nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah dan nikmat untuk bisa kita memaksimalkan aktivitas kita di pagi hari ini sambil beraktivitas, sambil menyimak kajian MK pagi. Dan mudah-mudahan ini jadi momentum untuk kita bisa terus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat MK pagi dimanapun Anda berada di kebersamaan pagi hari ini, tema yang kita ambil adalah unggulkan kurban hingga ke pelosok negeri. Di beberapa episode kemarin juga sudah kita kuatkan di Indonesia Timur, kemudian juga di mancanegara, dan bahkan di pelosok-pelosok yang mungkin bisa jadi keluarga atau warga-warga di sana, sahabat-sahabat dan saudara kita di sana hanya merasakan daging setahun sekali. Dan untuk yang melaksanakan Idul Kurban, karena di beberapa pelosok itu bahkan minoritas, ini menjadi PR tersendiri. Sangat langka, sangat jarang yang berkurban. Bahkan bisa dibilang 1 tahun sekali juga itu butuh waktu dan juga mungkin keterbatasan. Jadi tidak seperti di kota yang bisa mungkin bisa nyetok di freezernya nih, Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua sahabat MK pagi dimanapun Anda berada yang akan berkurban, bisa syariatnya lewat DT Peduli dan mengikuti program ke pelosok negeri, baik itu di Indonesia Timur dan juga di titik-titik yang insya Allah mudah-mudahan jadi jalan ibadah dan juga jalan dakwah di sana. Sahabat MK pagi dimanapun Anda berada yang akan mengawali aktivitasnya juga dengan bersedekah, silakan bisa mengunjungi atau juga menggunakan QRIS ya. Selain di website kami, bisa menggunakan QRIS dan menggunakan aplikasi e-wallet Anda yang biasa Anda pakai untuk belanja online nih, atau juga aplikasi-aplikasi lain, karena M-Banking juga sekarang sudah ada aplikasi e-walletnya untuk bersedekah di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan jadi momentum bagi siapapun yang mengikhtiarkan untuk istiqomah bersedekah di setiap paginya. Baik sahabat MK pagi dimanapun Anda berada di kebersamaan pagi hari ini dalam tema unggulkan kurban hingga ke pelosok negeri, insya Allah bersama dengan Ustadz Ali Nurdin LC dan juga Ustadz Asman Hatta, beliau dari Mitra Anak Dalam, dan insya Allah nanti juga ada Kang Arfahmi dari tim DT Peduli Palembang yang akan menginformasikan mungkin terkait informasi program kurban peduli di tahun 2023 ini. Sahabat MK pagi dimanapun Anda berada, ketika kita menggali hikmah apa yang terjadi di bulan Hijjah ini, sekarang alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang mudah-mudahan jadi jalan untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa menggali hikmah-hikmah tersebut untuk meyakinkan diri kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ikhtiarnya dengan berkurban, baik itu berkurban di daerahnya masing-masing atau bahkan kita ikhtiarkan berkurban di pelosok negeri. Karena kita informasikan juga untuk di Indonesia Timur itu mulai dari Rp1.800.000 atau untuk satu ekor sapi itu seharga 12 jutaan rupiah saja. Jadi ada kemudahan dan juga secara harga juga lebih hemat, karena memang di sana berbeda dengan di daerah Jawa. Di sana biasanya sapi langsung berada di hutan, dan tentunya ini juga memudahkan dan secara operasional lebih hemat daripada di daerah Pulau Jawa yang tentunya harga sapinya berbeda. Dan insya Allah mudah-mudahan ini juga jadi kesempatan bagi siapa saja yang memiliki keterbatasan anggaran tapi punya keinginan, punya komitmen untuk berkurban di tahun ini, bisa mengikuti program kurban Indonesia Timur atau kurban di pelosok negeri yang insya Allah harganya tadi disampaikan untuk patungan sapi dimulai dari Rp1.800.000.
Baik sahabat MQ Pagi dimanapun Anda berada, kita akan mencoba untuk bisa tersambung juga. Alhamdulillah, sebelum kita menyapa kebersamaan bersama dengan Ustadz Ali Nurdin LC, guru kita. Alhamdulillah kita sudah tersambung juga bersama dengan Ustadz Asman Hatta. Beliau selaku mitra penyaluran kurban suku Anak Dalam. Ini kalau tidak salah ada di Jambi ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Asman Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah, khair, Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah. Ini sedang di mana Ustaz? Di Jambi? Di Mayang, Ustaz. Oh, Mayang. Ya, kota Jambi. Di kota Mayang, kota Jambi ya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ini sambil menantikan sebelum kita memasuki khusus untuk fikih nih bersama dengan Ustadz Ali Nurdin. Boleh Ustadz Asman Hatta sambil perkenalan nih kepada sahabat MQ Pagi, termasuk juga nanti sekilas mungkin boleh disampaikan bagaimana kondisi terkini di Jambi ini, Masya Allah. Tadi di Mayang ini ya tepat lokasinya ya. Baik, Ya. silakan Ustadz Asman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nama saya Asman Hatta, yaitu pembina suku dalam Jambi, serta juga sekaligus dai-nya. Jadi dai di suku dalam, alhamdulillah di Kabupaten Nur Jambi itu banyaknya Muslim suku anak dalamnya. Nah, jadi visi dan misi kami di membina suku anak dalam di Jambi, pertama mesejahterakan SAT, itu misinya Ustaz. Yang kedua, tata pemerintahan yang sinergi. Yang kedua, tata lingkungan yang asri. Ketiga, bintal. Jadi yang pertama tadi mesejahterakan SAT tadi, itu dari segi ekonominya Ustaz. Jadi ekonominya kita bantu juga, mudah-mudahan insya Allah dari segi cocok tanam, berternak, nanti insya Allah sama-sama dibantu di pedalaman Ustaz. Yang kedua, tata pemerintahan yang sinergi. Jadi di sana itu Ustaz, ada sistem kerajaan Ustaz, tata pemerintahannya seperti kayak Temenggung. Temenggung itu rajanya Ustaz. Baik. Nah, di bawah Temenggung ada namanya Menti. Menti itu wakil dari raja ya. Kerajaan ya. Nah, kerajaan, sistem kerajaan. Jadi di bawah Menti itu namanya Depati. Nah, Depati yang kedua Depati itu wakil. Yang ketiga Menti. Menti itu sama dengan menteri Ustaz. Nah, sudah Menti, pemangku adat. Pemangku adat itu adalah pemberi sanksi, hakimnya. Nanti kalau ada yang melanggar adat, nanti pemangku adatnya yang memberi sanksi. Pemangku adatnya yang baik. Ya, pemangku adat namanya itu. Nah, di bawah pemangku adat itu namanya jenang. Nah, jenang itu artinya humas. Penghubung antara dia sama dia dan antara masyarakat luar. Itu jenang namanya. Di bawah jenang ada namanya dubalang. Dubalang itu keamanan Ustaz. Ada namanya dubalang batin 1, ada dubalang batin 2, ada namanya dubalang batin 3. Itu ibaratnya itu keamanan. Istilahnya itu pangdamnya. Pangdamnya. Ya, pendekar-pendekarnya itu. Baik. Nah, itu tata kepemerintahan mereka itu. Masya Allah. Tapi di sini kita tetap bekerja sama dengan pemerintahan kita juga. Seperti dia harus tunduk juga kepada kepala desa, RT, kadus, dan camat. Kerjasama. Kerjasama tetap. Itu yang dikatakan yang sinergi tadi. Yang kedua, tata lingkungan yang asri. Jadi kami membina di sini, kita tidak merusak lingkungan, tetap dilestarikan lingkungannya. Jadi hutan tidak boleh dirusak, lingkungannya tidak dirusak, jadi tetap dilestarikan lingkungannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bintal Ustaz. Bintal itu kita membimbing pertama dari segi membaca, nulis, dan membaca Al-Quran. Dan juga alhamdulillah sudah kami masukkan ke pemerintahnya itu masuk aparat, yaitu masuk tentara. Alhamdulillah sudah masuk 5 orang kami urus kemarin jadi tentara. Jadi tentara, jadi polisi kemarin sudah 3 orang kita urus juga kemarin. Alhamdulillah. Dan juga ada yang mondok Ustaz.
mondok di Oh, banyak pesantren. pondok pesantren juga ya. Ah, Baik, Ustaz Asman, alhamdulillah. izin terlebih dahulu, Masya Allah tadi sudah Boleh, disampaikan sekilas terlebih dahulu tentang bagaimana mungkin sahabat MQ pagi ada yang penasaran tentang bagaimana suku anak dalam tersebut, dan nanti kita akan lebih mendetail juga, termasuk juga bagaimana proses dakwah di sana dan menjalankan program-program DT pedulinya nih Ustaz Asman ya. boleh, boleh. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Alhamdulillah guru kita Ustaz Ali Nurdin LC sudah bergabung di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Kabar Hasan, Kang baik, Asman. Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Ustaz, tema kita di kebersamaan kali ini adalah unggulkan kurban hingga ke pelosok negeri. Bahkan tadi sudah disampaikan juga sampai ke suku anak dalam Jambi dan juga banyak program-program yang ke Indonesia Timur dan juga pelosok negeri yang lainnya. Ini seperti apa sebetulnya? Karena memang terkadang mayoritas lebih memilih di daerahnya sendiri dan terjadilah penumpukan di daerah tersebut. Nah ini sebetulnya baiknya seperti apa Ustaz, dan mohon pencerahannya, mudah-mudahan jadi inspirasi dan juga ilmu bagi kita semua. Silahkan Ustaz. Baik, terima kasih, Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nab'ad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat MQ pagi, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban adalah ibadah luar biasa. Walaupun memang kata para ulama, hadis-hadis yang terkait keutamaan ibadah kurban itu banyak yang lemah. Nah ini agak unik ya begitu. Tapi bukan berarti ibadah ini tidak utama gitu. Justru para ulama menyampaikan cukuplah baginda Rasulullah berkurban setiap tahun. Dari kurang lebih beliau itu berkurban selama 10 tahun semenjak disyariatkan. Itu menunjukkan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang luar biasa gitu ya itu. Karena tidak mungkin Rasul mendawamkan kecuali ibadah itu adalah ibadah yang luar biasa. Nah itu ya itu. Ada hadis yang sebagian mensahihkan, sebagian mendaifkan. Ini yang paling kuat terkait langsung ibadah kurban. Kata Rasulullah SAW, ma amila ibnu Adam amalan ahabu ilallah yauman nahrim ikhraqid dam. Tidaklah ibnu Adam beramal satu amalan pada hari raya kurban gitu ya, lebih utama dibandingkan dengan mengalirkan dana gitu ya. Wa innaha la ta'ti yaumil qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa asyariha wa adlafiha gitu ya. Dan sesungguhnya ibadah kurban itu nanti datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kuku-kukunya begitu ya. Wa inna dama la yaqa bimakan indallah qabla yaqa minal ardi. Kemudian darah itu akan sampai ke satu tempat di sisi Allah, menunjukkan Allah ridho, sebelum darah itu nyampe di tanah. Fatibu biha nafsan, maka hendaklah kalian bergembira dengan ibadah kurban ini ya. Jadi jangan merasa bahwa ibadah kurban ini kan mahal gitu ya. Kalau sekarang kan angkanya 3, atau 2, lah ya, di atas 2,5 gitu ya, 2,8 gitu kan. Cukup tanda kutip menguras bagi sebagian kita ini uang kita. Tapi kata Rasulullah, fatibu biha nafsan, kalian harus bergembira dengan ibadah ini, karena ibadah ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Maka ibadah ini harus menjadi ibadah yang kita unggulkan, menjadi unggulan ibadah kita ya di 10 hari pertama, terutama di bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya itu. Nah, ibadah kurban ini luar biasanya adalah di samping ia merupakan bentuk ketauhidan begitu, bentuk mutabah kita kepada Rasulullah SAW, mengikuti apa yang Rasulullah contohkan tadi, berkurban setiap tahun, tapi juga ada aspek sosialnya, ada istimayahnya begitu ya. Makanya kurban itu para ulama menyampaikan sepertiga untuk dikonsumsi oleh mudhahi, sepertiga untuk
sedekahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan, dan sepertiga laginya adalah dihadiahkan kepada tetangga, kerabat, begitu ya. Bahkan diperbolehkan untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang non muslim sekalipun sebagai bentuk hadiah dan menyambungkan silaturahim, kan begitu. Jadi ibadah yang sangat-sangat luar biasa, begitu ya itu. Nah, memang sebagian ulama ada yang berpendapat dan sangat keras mengatakan bahwa yang kurban harus menikmati apa yang dia sembelih, kan gitu. Tapi sebenarnya itu tidak merupakan keharusan, gitu ya. Lihat kemanfaatan dan kemaslahatan itu yang lebih penting, gitu itu. Kita tahu banyak sekali daerah-daerah di kita ini yang mungkin tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun ya. Bahkan ada yang 49 tahun katanya, ya, begitu ya, belum merasakan kurban dengan kurban, ya mungkin kurbannya dulu kambing kecil gitu ya. Ya, mohon maaf, kambing kecil yang ya hanya untuk beberapa orang itu dibagikan untuk puluhan keluarga, kan gitu harusnya. Ya, kalau di Arab itu satu kambing itu kan untuk 3-4 orang ya, satu ekor kambing ya gitu. Kalau di kita satu kambing bisa untuk satu kampung, kan itu. Nah, begitu ya. Kemudian ketika diberi misalkan ditebar ke sana ya, hewan kurban yang cukup besar yang bisa mencukupi kebutuhan gitu ya masyarakat, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itulah siar agama kita. Makanya jangan ada pesan gitu, Ustadz, kalau saya kurban lewat lembaga zakat, lewat DT Peduli kemudian keluar berarti kurang dong keutamaannya. Enggak juga. Ya, justru dengan dibagi ada kebermanfaatan yang lain yang lebih besar dirasakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan, gitu ya. Ustadz, kenapa nggak disembelih di kita, kemudian nanti dagingnya dikaleng, kemudian dikirim ke sana? Nah, ini ada bedanya. Bedanya adalah ketika dikirim hewan kurbannya ke tempat-tempat yang terpencil, terjauh, terluar, begitu istilahnya ya. Kemudian di situ jarang berkurban, itu ruh ibadahnya luar biasa, begitu, ruh ibadahnya luar biasa. Maka di tahun sekarang jangan sampai kita melewatkan momen ini, gitu ya. Seperti tadi Ustadz Asman Hatta sampaikan di suku di Jambi ya, ini Pak Ustadz Asman ya, betul ya. Ini kesempatan luar biasa untuk kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita di sana, begitu ya. Insya Allah pahalanya juga akan berlipat-lipat dari sisi kebermanfaatan. Jadi kurban itu ada pahala menyembelihnya, gitu ya, pahala berkurbannya, ada pahala dirasakan kebermanfaatannya. Jadi semakin banyak merasakan manfaatnya, itu akan semakin besar pahalanya si Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya, itu. Ya, begitu. Kalau di kota mungkin insya Allah pahala kurbannya kita dapat, ya insya Allah. Tapi kebermanfaatannya mungkin tidak sebesar, gitu ya, di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan, begitu ya, di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, begitu ya, yang memang mereka jarang untuk mengkonsumsi daging, ya, begitu ya. Kalau di kota kan rata-rata yang hampir setiap hari lah, gitu ya, orang, mohon maaf, di kota mah yang miskin pun makan ayam mah hampir setiap hari ya. Karena hampir di setiap gang itu ayam goreng, ayam bakar gitu kan itu ya. Nah, tapi kalau di kampung-kampung boleh jadi ya, ada yang setahun 2 tahun sekali makan ayam, mohon maaf, bertahun-tahun nggak kurban gitu kan gitu. Nah, Ustadz menghimbau kepada seluruh pemirsa MQ Pagi dan seluruh kaum muslimin gitu ya, mari ya di tahun sekarang kita tekadkan agar kita bisa berkurban, dan kalau rezeki kita lebih, kita titipkan di DT Peduli untuk ditebar di daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Kalau misalkan mohon maaf Ustadz, saya ingin tetap mengamalkan hadis Rasul, ingin juga menikmati, ya boleh digiril Bapak Ibu semuanya. Tahun sekarang mungkin di lingkungan, tahun depan di luar, gitu aja terus setiap tahun gitu ya. Sehingga dua-duanya kita bisa mendapatkan pahala gitu ya. Pahala kurbannya dapat dan pahala berbaginya juga dapat, begitu. Begitu Kang Hasan ya dari Ustadz ya. Mudah-mudahan jadi pengingat lah ya bagi saudara-saudara kita yang mungkin masih berpikir-pikir nih, sekarang Ustaz saya mau kurban bagaimana nih. Nah, ada kesempatan dari teman-teman di DT Peduli untuk bisa menebar ya hewan kurban sahabat-sahabat semuanya di daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Demikian Kang Hasan, terima kasih. Ustaz izin mohon maaf pada agenda kajian dengan
Ustadz dari Darul Tauhid di Tasik begitu, saya harus mendampingi begitu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Ali Nurdin Anwar LC. Alhamdulillah tadi sudah menyampaikan nasihat dan juga ilmunya tentang bagaimana ketika kita mengikhtiarkan untuk bisa berkurban di pelosok negeri, bahkan di Indonesia Timur, termasuk juga di pelosok-pelosok yang tentu bahkan sangat jarang orang-orang berkurban di sana, karena baik itu karena minoritas atau juga karena keterbatasan yang lainnya. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya, dan mungkin insya Allah nanti kita akan lanjutkan selepas bersama dengan Ustaz Ali Nurdin, karena memang tadi ada agenda di Tasikmalaya bersama dengan tim Asatid Darut Tauhid. Kita lanjutkan kembali bersama dengan Ustadz Asman Hatta. Tadi baru sampai ketiga nih, nomor yang ketiga, dan insya Allah mungkin boleh dilanjutkan kembali sambil perkenalan juga. Ternyata memang di suku anak dalam ini ada kerajaannya, kemudian ada kementeriannya, bahkan ada humasnya, dan ini menjadi ilmu juga bagi kita semua, dan tahu juga bagaimana perjuangan dakwah di suku anak dalam. Maka silakan Ustadz Asman Hatta. Baik, terima kasih Kang Hasan. Jadi yang ketiga, Bintal itu Kang Hasan, itu Bintal itu kita membina mereka spiritualnya. Spiritualnya. Nah, spiritualnya alhamdulillah itu sekarang sudah ada yang mondok. Itu Kang Hasan, sudah 20 lebih orang yang sudah mondok, yang kami pondokkan di pesantren di Tipeduli juga. Oh, di baik, Mayang. Masya Allah. Nah, cabang dari di Tipeduli Bandung, Geger Kalong. Nah, kita titip di sana. Alhamdulillah adanya sudah mencapai 26 juz. Dan ada juga kami pondokkan juga di pesantren Salafiyah Kitab Kuning. Alhamdulillah sudah hafal Matan Jurmiyah, Safinatun Najah. Di pesantrennya Salafiyah ada tempat Kiai Ustadz Salahuddin, dan juga ada di pondok pesantren di Seberang. Alhamdulillah semuanya diprioritaskan itu Kang Hasan. Alhamdulillah semuanya dari urus semua itu kan. Dan juga mereka ini harus pelan-pelan untuk memujuknya, mereka ini Kang Hasan. Dia karena mereka ini sensitif, ini Kang Hasan, sensitif. Traumanya lebih tinggi daripada orang biasa. Kalau anak dalam ini. Contohnya kalau umpamanya, kalau dia mondok itu harus sedikitnya paling kalau baru-barunya seminggu 2 kali dikunjungin, atau seminggu 3 kali, bisa jadi seminggu 4 kali juga bisa dikunjungin, supaya mereka betah, supaya mereka tidak jenuh dan menjelang beradaptasi dengan teman-temannya. Dulu hampir setiap hari ngunjunginya itu Kang Hasan, ngunjungi ke pondok pesantren itu hampir tiap hari. Ada juga yang berhenti, yang berhenti ada juga. Cuma 1 hari tahannya, besoknya langsung berhenti. Itu di pojok lagi. Itu maklumlah, namanya dari pedalaman kan, itu memang betul-betul harus sabar. Mendidik mereka itu betul-betul harus sabar, karena jiwa mereka tidak sama dengan jiwa di masyarakat luar, anak-anak yang di luar sensitif. Mereka tidak segampang itu percaya sama orang luar. Jadi kita harus betul-betul sabar dan telaten untuk membina mereka dan mendidik mereka itu tuh Kang Hasan. Jadi untuk masalah kurban Kang Hasan, alhamdulillah semenjak dari DT Peduli itu dari tahun 2019, alhamdulillah mereka sudah dapat menikmati daging kurban. Kalau sebelum-sebelumnya mereka tidak pernah menikmati daging kurban itu Kang Hasan, tidak pernah nian. Termasuk ini tidak seluruhnya suku dalam itu dapat kebagian. Ada yang daerah Bungku itu di suku dalam Simpang Macan Dalam dan Simpang Macan Luar, Desa Kunangan Jaya, Kabupaten Batanghari itu seumur-umur mereka tidak pernah merasakan daging kurban. Nah itu sampai rencana insya Allah tahun ini mau dibantu katanya dari DT Peduli. Baru ini yang terjadi nanti insya Allah kalau memang jadi izin Allah Ta'ala. Itu belum pernah mereka menikmatinya itu. Belum pernah sama sekali itu. Menikmatin daging kurban. Nah itulah yang kami perjuangkan, macam mana mereka itu bisa menikmatkan juga seperti kita. Nah, jadi makanan mereka juga nggak sama kita juga. Mereka apa adanya lah makannya. Kadang makan ya orang biasa di pedalaman, jadi dia banyak makan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalaupun dapat buruan itu dijual, bukan untuk dimakan. Memang ekonominya betul-betul memprihatinkan juga tuh Kang Hasan. Memperhatikan juga itu di dalam itu, makanya dibina juga untuk bercocok tanam, nanam ubi, nanam cabai, supaya ekonominya agak lumayan.
Jadi pun untuk mendidik anaknya itu ekonomi juga penting. Nanti susah juga kita nanti untuk mendidik anaknya atau membinanya kalau mereka susah makan kan. Nah, dulu Baik. pernah dibuatin rumah, itu rumahnya ditinggalin karena tempat cari makannya nggak ada. Nah, 40 rumah dikasih bantuan dulu pernah juga tuh. Itu seluruh rumahnya ditinggalin, masuk hutan lagi. Karena tempat pencariannya nggak ada. Nah, apalagi mau sekolah, apalagi mau mondok, apalagi mau ngaji. Itu yang sulitnya, itu Kang Hasan. Masya Jadi Allah. harus dibina masalah ekonominya dulu. Karena mereka itu biasa mencari makan di dalam hutan. Nah, mereka itu. Dan juga harus kalau kita bina juga untuk bercocok tanam, kita yang maju, kita yang bekerja, bukan merekanya. Kalau kita kasih bantuan semacam kayak peternakan atau tumbuh-tumbuhan, kalau tidak kita langsung yang terjun, sia-sia juga nantinya, mubazir. Nah, contoh nanam cabai, kalau kita nggak ajarin, cabainya mati. Atau, atau kita kasih ternak ayam, nanti ayamnya mati. Kalau kita nggak ajari cara peternaknya, dibiarin. Nah, jadi skillnya pun nggak ada juga untuk peternak itu. Jadi harus betul-betul kerjasama kita sama teman yang ahli bidang pertanian dan bidang peternakan. Dan diajarin, kita langsung terjun. Kalau perlu tidur di sana selama 4 hari, ada yang sampai bulan-bulan harus diajarin. Kalau nggak sia-sia, mubazir nanti bantuannya nanti. Nah, itulah Kang Hasan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Asman Hatta tadi sudah menyampaikan perjuangan dakwah di sana. Bahkan memang kita tidak bisa langsung dengan cara misalnya dengan cara kita gitu ya. Karena memang betul-betul di sana sensitif dan betul-betul harus pelan-pelan nih Ustadz Asman Hatta ya Sudah untuk lagi yang satu menyentuhnya. lagi nih Stan. Nggak juga melanggar, tidak boleh juga melanggar adat, nanti kena denda. Oh iya betul, itu Nah, yang betul betul harus ya, diperhatikan ya. Ketika ya, dakwah di pedalaman itu jangan sampai melanggar adat dan ya, kita ya, betul-betul harus mengikuti ya, betul, mengikuti peraturan di sana sehingga betul, ya bisa diterima dakwahnya di sana juga ya, nih Ustadz Asman ya. ya, Baik, Ustadz Asman Hatta, kita akan tunda terlebih dahulu. Kita akan berbincang di kebersamaan pagi hari ini bersama juga dengan Teh Arfahmi ini dari tim DT Peduli Palembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Arfahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Kabar baik ya Teh ya? Alhamdulillah kabar baik. Semoga juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini di Palembang atau di Sumatera Selatan? Iya, di Sumatera Selatan di Palembang, Kang. Iya di Sumatera Selatannya ya dan alhamdulillah di tepatnya di Palembang juga mungkin ada beberapa titik-titik yang biasa beberapa tahun yang lalu digunakan untuk berkurban di pelosok-pelosok yang tentunya juga bisa disampaikan nih oleh Teh Arfahmi tentang kondisi saat ini di Siap. sekitar Sumatera Selatan ini ya. Silahkan Siap. Teh Arfahmi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya kepada sahabat-sahabat semua. Insya Allah Mimi akan menyampaikan terkait dengan kilas balik perjalanan kurban yang kami lakukan di DT Peduli Sumsel seperti itu. Tapi sebelum itu mohon izin kepada operator boleh diputarkan videonya. Baik, sahabat-sahabat semua mohon izin ya. Dari video yang tadi sudah kita lihat bersama-sama, kami dari DT Peduli Sumsel itu menyampaikan titipan dari para donatur ya, alhamdulillah dengan sangat bahagia karena memang daerah yang kami pilih untuk melaksanakan pemotongan ataupun distribusi daging kurban titipan dari para donatur itu kami pilih daerah-daerah yang memang terpelosok ya, terpencil, yang memang jarang mereka untuk menikmati daging kurban. Nah, pada tahun 2021, kilas balik perjalanan kurban kami, itu kami dari DT Peduli Sumsel itu melakukan titik pemotongan di 3 titik ya. Ada yang kami lakukan di pesantren, ada di Kelurahan Pulau Kerto untuk titik pemotongannya itu di RT 23 dan yang terakhir itu kami melakukan titik pemotongan di Pulau Kijang. Pulau Kijang ini salah satu RT yang ada di Desa Kuroh, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Oki. Alhamdulillah ya,
Dari 3 titik pemotongan tadi itu kami distribusikan hewan kurbannya itu sampai ke 4 kota kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Dan pada tahun tersebut total hewan kurban yang kami potong untuk di daerah Sumsel itu ada 7 sapi dan juga 59 kambing. Seperti itu sahabat-sahabat. Nah, yang paling berkesan di pemotongan di pelaksanaan kurban tahun 2021 itu kami memilih tempatnya ya, tempat distribusi, terus titik pemotongan itu memang daerah yang merupakan pinggiran kota yang akses jalannya itu masih susah. Seperti itu sahabat-sahabat. Terus daerah terpencil yang memang mereka ini jarang menikmati daging sampai 3 tahun, 4 tahun itu mereka tidak pernah melaksanakan kurban. Ada yang kurban tapi hanya 1 kambing untuk 46 kakak seperti itu. Dan kami juga menyalurkan daging kurban dari para donatur ya. Seperti yang terlihat di video tadi, kami untuk penyaluran di Kelurahan Pulau Kerto itu titik pemotongannya tadi di RT 23 dan kami mendistribusikan daging kurbannya itu sampai ke RT 24-nya di mana untuk menuju RT 24